di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penyakit thalassemia. Kami dari kelompok 9 yang bernama Adi Saipamala Warodamanik, NIM-nya 22101019, Noveka Kurniawati, NIM-nya 22101021, dan yang terakhir teman kita di Jemina Yulina Siburian yang NIM-nya 22101025. Saya di sini akan menjelaskan pengertian penyakit thalassemia. Thalassemia adalah kelompok dari anemia herediter yang disebabkan karena kekurangnya sentesis, salah satu rantai globin yang mengkoordinasikan hemoglobin. Penyakit anemia hemolitik, penurunan jumlah sel darah merah karena adanya penghancuran sel darah merah secara berlebihan, herediter yang diturunkan secara resesif. Dan di sini ada juga manifestasi klinis penyakit thalassemia. Manifestasi klinis thalassemia disebabkan sintesis hemoglobin yang rusak, struktur sel darah merah yang rusak, dan masa hidup yang lebih pendek. Berdasarkan kelainan klinis thalassemia terbuat dari 3 pembagian utama, yaitu yang pertama thalassemia, yang kedua thalassemia intermedia, dan yang ketiga thalassemia minor. Dan etiologi penyebab thalassemia. Etiologi thalassemia merupakan penyakit genetik yang diturunkan secara autosomal resesif. Etiologi terjadinya thalassemia alfa dan beta adalah genetik penyakit ini. Diturunkan dari satu kondisi autosomal resesif, menyatakan bahwa diperlukan kedua kopi gen dari orang tua untuk munculnya penyakit yang diderita. Dan patogenesis penyakit thalassemia, terdapat beragam mutasi globin dan globin yang mendasari terjadinya thalassemia yang merupakan conditional condemnation autosomal seperti hemoglobin dewasa atau HbA, merupakan trimer yang terdiri dari 2 rantai 2 dan 21 rantai B. Rantai O disandi oleh 2 gen globin yang tidak pada kromosom 16 berdasarkan gen rantai B berkait antagonis 17. Dan diagnosis penyakit thalassemia. 8 pemeriksaan untuk diagnosis thalassemia, yaitu yang pertama anamnesis, yang kedua pemeriksaan fisik, yang ketiga tes darah lengkap atau CBC, yang kelima jumlah resolutif, yang keenam pemeriksaan zat besi, yang ketujuh elektroforesis hemoglobin, yang kedelapan tes genetik, dan yang terakhir tes prenatal. Dan selanjutnya faktor resiko penyakit thalassemia. Beberapa faktor resiko yang meningkatkan thalassemia meliputi yang pertama, riwayat keluarga thalassemia, di mana thalassemia diturunkan oleh orang tua ke anak melalui gen hemoglobin yang bermutasi. Yang kedua, keturunan tertentu, di mana thalassemia paling sering menjadi pada orang tua Afrika Amerika Serikat, serta keturunan Mediterania dan Asia Tenggara. Dampak penyakit thalassemia akibat anemia yang berat dan lama. Sering terjadi gagal jantung, terfungsi darah yang berulang-ulang, dan proses hemolisis menyebabkan kadar besi dalam darah sangat tinggi sehingga ditimbun dalam berbagai jaringan seperti hapar, limpa kulit, jantung, dan lain-lain. Pelaksanaan penyakit thalassemia. Pelaksanaan thalassemia dibagi menjadi beberapa jenis tetapi seperti di diabetes, yaitu yang pertama transfusi darah, yang kedua iron inclusion terapi, yang ketiga nutrisi dan suplementasi, yang keempat terapi suportif, dan yang terakhir kelasi besi. Dan cara pengobatan thalassemia ini, teman-teman, yang kita harus ketahui, hingga sekarang belum ada obat yang bisa menyembuhkan thalassemia. Satu-satunya tindakan yang bisa dilakukan untuk memperpanjang usia penderita adalah lewat transfusi darah. Transfusi diberikan bila kadar Hb telah rendah atau 10 gram per persen, atau bila anak mengeluh tidak mau makan dan lemah serta pucat. Penderita pembunuhan transfusi darah sebanyak 2-3 unit setiap 4-6 minggu.
Obat penduduk seperti vitamin C dianjurkan untuk memenuhi kebutuhannya yang meningkat pada pasien thalassemia, khususnya pada yang jarang mendapatkan transfusi darah, dan diformulasikan obat yang digunakan untuk mengeluarkan sisa zat besi yang ada dalam tubuh penderita. Cukup sekian, terima kasih pada teman-teman. Inilah hasil pendiskusian kami dan inilah hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan pada kami mohon maaf, dan jika ada kelebihan, ini akan menambahkan pembelajaran kepada teman-teman semua.